Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk, dan kali ini saya akan mewawancarai juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Denpasar, mengangkat sebuah topik yang cukup hangat karena kita beberapa hari belakangan ini dibombardir oleh informasi tentang melonjaknya tambahan kasus positif terbanyak ada di Denpasar. Tentu ini menjadi tanda kita bersama apa yang terjadi. Kita langsung sapa Pak Dewarai, juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak Winata. Menapi kantor sehat ya? Sehat, semangat. Masih tetap semangat di gugus tugas. Walaupun belakangan hari ini kita disajikan data yang ya agak mencengangkan lah segitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Dewarai, kalau boleh disampaikan kepada pemirsa? Ya, jadi Pak Winata dan pemirsa Bali TV, jadi memang kalau kita melihat angka perkembangan kasus COVID-19 di Kota Denpasar dalam 2 minggu terakhir ini memang terjadi tren peningkatan angka statistik, terjadi peningkatan angka kasus COVID-19 di Kota Denpasar. Hal ini memang perlu dimaklumi ya, jadi seluruh masyarakat bahwa peningkatan kasus COVID-19 di Kota Denpasar secara statistik itu memang kita lebih masif dan lebih agresif melakukan tracing dan testing terhadap orang yang diduga atau pernah kontak erat dengan pasien positif sebelumnya, dan ini merupakan pengembangan dari klaster-klaster yang sebelumnya sudah kita temukan, terus kita lakukan tracing secara agresif, kemudian melakukan testing secara masif dan massal, sehingga angka ini meningkat signifikan. Tentu upaya ini adalah kita untuk mempercepat penanganan COVID-19. Ketika kita temukan jadi status orang, kita pastikan bahwa kalau positif kita tentu mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan hal ini sebenarnya bagi di gugus tugas Kota Denpasar adalah satu strategi kami di Kota Denpasar bagaimana bisa mempercepat penanganan COVID-19 ini dengan melakukan testing kepada masyarakat ataupun klaster-klaster yang kita temukan dengan diperluas lagi, sehingga kita tahu gambaran sesungguhnya siapa yang positif atau terkonfirmasi positif. Jadi ini merupakan dampak atau akibat dari banyak dilakukannya uji atau tes, baik rapid test maupun swab atau PCR itu ya. Jadi sehingga ditemukan itu ceritanya mungkin apakah memang ditemukan ada dulu orang yang positif di klaster tersebut, kemudian di tracing yang pernah kontak erat itu yang mengakibatkan ini lebih banyak gitu ya? Ya, memang pertama kan muncul belakangan ini ya, dari sekitar 2 minggu belakangan ini kan ada klaster pasar ya, klaster pasar tradisional. Di Denpasar tuh yang sudah terkonfirmasi positif yang mengenai pasar itu adalah 3, Pasar Badung, kemudian Pasar Kumbasari dan Pasar Gunung Agung. Tetapi yang paling banyak ini adalah di Pasar Kumbasari. Itu pertama kali ditemukan ada satu pedagang ikan yang terinfeksi COVID-19. Kemudian kita lakukan tracing secara agresif dan kita lakukan testing dengan lebih cakupan yang lebih luas, sehingga selanjutnya kita temukan ada 18 pedagang lagi yang terkonfirmasi positif. Nah, selanjutnya kita tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya kita tracing lagi kepada klaster-klaster keluarga, klaster lingkungan. Nah, ini kita tes lagi dan kita temukan lagi. Jadi terus angkanya menambah. Jadi dengan kita temukan lebih cepat status orang itu, padahal dia secara fisik masih sehat, kita bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya seperti blocking atau penutupan pasar, kemudian kita ada yang satu lingkungan, satu gang kita blocking, kemudian juga di di lingkungan keluarga. Nah, kita begitu dia positif, kita langsung isolasi. Kita langsung karantina, dan kalau dia ada gejala kita bawa ke rumah sakit, dan kalau yang tidak bergejala kita siapkan di tempat karantina yang sudah kita siapkan. Kalau selama ini ada yang berkembang di masyarakat bahwa ini meningkat ya, dikaitkan dengan PKM, tapi ada juga yang mengkaitkannya dengan misalnya datangnya katakanlah penduduk dari luar pulau ya, datang banyak. Apakah itu ada pengaruhnya selama ini?
karena banyak pendatang yang datang dari Jawa, katakanlah begitu, dari luar pulau ke Bali setelah Lebaran gitu misalnya. Apakah ini bagian dampaknya sehingga bertambahnya juga jumlah yang positif di Kota Denpasar? Ya, memang kalau kita pahami bersama bahwa Denpasar ini kan sebagai pusat ibu kota provinsi Bali, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat jasa dan pusat perdagangan. Nah, tentu aktivitas dan mobilitas masyarakat yang datang ke Kota Denpasar ini sangat tinggi ya, sangat padatnya. Tentu hal ini menjadi perhatian kita bersama di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, termasuk dari gugus tugas provinsi, bahwa kita sudah mengambil langkah-langkah bahwa bagaimana protokol kesehatan ketika orang yang baru masuk ke Bali dan terutama ke Denpasar, kita sudah melakukan screening baik di pintu masuk, kemudian sekarang dengan diterapkan PKM di seluruh desa kelurahan dan desa adat. Ini kita lakukan pemeriksaan ataupun pengawasan secara lebih intensif di tingkat desa kelurahan dan desa adat. Jadi kita melakukan pemantauan lebih dekat lagi ke tingkat desa dan kelurahan, dan ketika ada suatu kasus kita lebih cepat melakukan penanganan. Baik Pak Dewa, apakah masyarakat juga bertanya apakah setelah hari ini, besok dan seterusnya ini akan terus ada lonjakan kasus tidak gitu kalau dari perkembangan yang artinya begini. Atau masih ada tracing di lapangan gitu? Artinya begini, karena ini sudah komitmen dari pimpinan, dari Bapak Wali Kota dan juga gugus tugas, dan ini juga didukung oleh pemerintah Provinsi Bali bahwa kita akan terus memperluas cakupan daripada tracing dan testing kepada populasi yang kita curigai, karena tentu kegiatan ini kita lakukan secara terukur. Jadi secara terukur bagi siapa yang harus kita testing, kemudian dalam populasi itu berapa orang yang harus kita testing kan harus terukur. Jadi ada ukuran-ukuran yang kita harus lakukan, dan kita berharap walaupun kita lakukan testing, tapi kalau dia ketahuan dengan hasil swab ini positif, tentu kita akan segera bisa mengambil langkah selanjutnya. Itu ada treatmentnya bagaimana setelah dia ketahuan, treatmentnya seperti apa dibanding kita tidak ketahui, tidak lakukan testing. Jadi ini kan berpotensi sebagai carrier yang akan bisa menularkan pada yang lainnya. Jadi tentu hal ini kita lakukan dalam upaya dalam kerangka untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini. Jadi walaupun di angkanya meningkat, tapi kita bisa mengambil langkah selanjutnya seperti penutupan atau blocking. Artinya yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa karena testing ini diperluas oleh Pemkot, oleh gugus tugas dalam hal ini, memang risiko yang kemungkinan yang akan dihadapi oleh masyarakat bahwa kasus orang positifnya akan terus jadi meningkat terus gitu ya Pak Dewa. Tentu hal ini adalah hal yang positif untuk mempercepat penanganan itu ya. Selain itu juga kami kan artinya tidak bisa berdiri sendiri nih. Diperlukan upaya-upaya yang lebih lebih disiplin lagi, lebih ketat lagi, termasuk bagaimana tingkat partisipasi dan kontribusi dari kita semua, dari masyarakat itu bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu, karena kita ketahui Bali, Denpasar dan Indonesia ini kan sudah terjadi pandemi, artinya bahwa terjadi penyebaran ini sudah meluas. Jadi kita virus corona ini ada di antara kita, di tengah-tengah kita. Jadi kita tidak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif. Nah, kita harus waspada, ini harus tetap. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Tentu juga harus dengan penuh kesadaran sendiri bagaimana kita cara menghindarinya. Nah, tentu ada protokol kesehatan kan seperti pemakaian masker itu menjadi suatu kewajiban, kemudian bagaimana kita menjaga jarak, physical distancing, dan juga bagaimana perilaku kita dalam melakukan pola hidup bersih. Baik. Yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan masyarakat PKM, banyak juga pertanyaan sampai kapan yang katanya kan kalau nggak salah 15 Juni atau apa, ini perpanjang atau seperti apa PKM? Dan apakah ada evaluasi selama ini yang dilakukan oleh memang kalau kita lihat kan ada beberapa pola yang kita lakukan dalam peraturan wali kota, pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan PKM. Memang awalnya kita kan
melakukan pemeriksaan di pos pintu masuk perbatasan Kota Denpasar yang kita mulai tanggal 15 Mei yang lalu, dan itu rencana berakhir kan 15 Mei, tapi kita perpanjang lagi sampai tanggal 30 di pos-pos pintu masuk. Tetapi sekarang kan sudah desa dan kelurahan sudah mulai menerapkan dan masih sedang berlangsung. Masih sedang berlangsung ya? Masih sedang berlangsung, bahkan ada yang baru beberapa minggu menerapkan, ada baru beberapa hari. Ini kan bertahap. Tentu dalam PKM ini kan tidak hanya kita berpatokan pada sampai kapan dia berakhir. Jadi kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini kan tidak bisa diprediksi sampai kapan dia berakhirnya. Karena sejatinya dalam PKM itu sendiri itu diatur bagaimana penerapan protokol kesehatan. Itu sebagai panduan, sebagai pedoman kita baik bagi Satgas maupun bagi kita sendiri, bagi masyarakat untuk bisa mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Jadi diatur selama pandemi COVID itu pelaksanaan protokol PKM yang mengatur tentang protokol kesehatan itu ya harus tetap berlaku, dijalankan oleh masyarakat untuk menuju adaptasi kebiasaan baru. Jadi bagaimana kita ketika kita beraktivitas di luar rumah itu wajib menggunakan masker. Kemudian bagaimana aktivitas berniaga baik di pasar, baik di rumah makan, di restoran, di perkantoran dan seterusnya. Itu kan protokol kesehatan kan tetap, dan di sana diatur dalam perwali itu. Jadi peraturan wali kota itu berlaku sepanjang ya pandemi COVID ini terjadi. Jadi tidak ada batas waktu sampai sepanjang kapan. Jadi kan bisa setelah desa umpamanya katakan selesai ada masa waktunya sampai tanggal sekian, tetapi perilaku dan peraturan wali kota ini PKM ini kan tetap tidak berlaku, tetap berlaku ya. Berarti ada patokan evaluasinya apa Pak Dewa? Kalau misalnya ada nggak ukuran kuantitas itu? Patokan evaluasinya kita akan melihat bagaimana kepatuhan, tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengikuti apa yang sudah tercantum di dalam peraturan wali kota. Seperti penggunaan masker, masyarakat patuh enggak? Masyarakat disiplin enggak? Menggunakan masker ketika dia beraktivitas di luar rumah. Kemudian di berniaga, di rumah makan, di restoran, dia sudah ada menerapkan physical distancing, sudah ada dia menyiapkan hand sanitizer, sudah ada dia menyiapkan pengukur suhu tubuh bagi pengunjung. Nah ini kan hal-hal yang menuju ke kehidupan normal yang baru atau adaptasi kebiasaan yang baru ini kan berlaku sepanjang pandemi COVID itu terjadi. Nah ini kan aturan-aturan ini atau protokol kesehatan masyarakat ini diatur dalam peraturan wali kota. Nah, di sana ada sanksi juga yang mengaturnya. Jadi tidak ada batas waktu sampai tanggal 30 Juni. Ya, itu kan di posko-posko yang kita bangun pertama kali itu kan ada di pos 8 pos itu yang mungkin kita akan evaluasi. Baik. Terima kasih Pak Dewa atas waktunya. Saya kira memang masyarakat juga harus diberikan pemahaman. Seperti tadi ada informasi bahwa kalau misalnya itu ada lonjakan di Kota Denpasar itu merupakan bagian dari hasil kerja gugus tugas juga bagaimana melakukan tracing, kemudian testing gitu yang lebih banyak. Bahkan ini ke depan akan lebih masif lagi gitu ya, supaya mencari tracing dan melakukan testing, dan ini sekali lagi sebenarnya bisa bagian dari mempercepat gitu ya penanganan COVID. Kalau misalnya seperti tadi misalnya gugus tugas hanya tidak bertugas, diam saja, mungkin angkanya tidak akan naik, tapi potensinya meningkat. Nah, mungkin ini harus dipahami oleh masyarakat. Jadi tentu kita berharap bahwa apapun itu COVID ini segera berlalu dan pasar bisa normal kembali. Itu harapan kita semua dengan kita apresiasi apa yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Denpasar. Sekali lagi terima kasih. Demikian Bali Pos Talk kita kali ini. Saya ucapkan semoga badai ini segera berlalu dan sampai jumpa di Bali Pos Talk berikutnya.